masa seperti ini menjaga pelestarian lingkungan menjadi hal yang sangat penting. Di tengah dengan maraknya kerusakan hutan yang akhirnya mengakibatkan banyaknya bencana alam yang datang ke Indonesia. Menjaga pelestarian hutan harus dilakukan seluruh stakeholder yang ada di Indonesia, baik legislatif maupun eksekutif. Dan juga tidak lupa peran dari masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan ini sangat dibutuhkan. Untuk itu, kita akan bincang bersama anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Bagus Adi Mahendra dari fraksi Golkar, Dapil Bali. Tetap saksikan program Pan Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya bersama anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Bagus Adi Mahendra. Selamat pagi, Pak. Dan juga bersama Bapak Agus sebagai Kepala Taman Nasional Bali Barat, Pak. Bali Barat, ya. Bagaimana nih Pak kabar hari ini, Pak? Kabar hari ini sehat ya. Ini seperti ya, matahari cerah nih. Kita sedang berada di Taman Nasional Bali Barat, Pak. Iya. Alhamdulillah, Pak. Udara segar. Kemarin tempat penginapan yang di Taman Nasional Bali Barat juga nyaman banget. Laksana hotel bintang 5 bagus ya. Nah, saya sebentar ingin ke Pak Agus. Sebenarnya program-program apa nih Pak yang telah dilakukan oleh Taman Nasional Bali Barat terhadap pelestarian alam ini, Pak? Iya, jadi Curik Bali ini salah satu satwa prioritas untuk dilestarikan, untuk ditingkatkan populasinya. Nah, secara tugas dan fungsi kami yang utama itu memang kami menjaga kelestarian alam, tumbuhan dan satwa liar yang ada di dalam kawasan melalui kegiatan perlindungan dan pengamanan. Kemudian yang kedua, kegiatan pengawetan aneka-ragaman tumbuhan dan satwa liar. Nah, yang ketiga, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan yang keempat, tentu ada juga kegiatan kami untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, ini berarti memang yang menjadi fokus itu adalah Jalak Bali itu, Pak? Prioritasnya, ya. Kenapa Tapi tuh, yang Pak? lain juga tetap kami jaga, kami lindungi, kami lestarikan juga. Ada rusa, ada kijang. Ya, karena burung Curik Bali itu ternyata itu merupakan satwa yang langka, satwa yang terancam punah. IUCN sudah memasukkan burung ini pada tahun 1966 sebagai satwa yang terancam punah, critical endanger ya. Kemudian pemerintah negara Republik Indonesia juga tahun 70 memasukkan satwa Curik Bali itu sebagai burung yang dilindungi. Kalau Pak Bagus sendiri nih sebagai anggota Komisi 4 DPR RI melihat pelestarian Jalak Bali ini yang sudah dilakukan oleh Taman Nasional Bali Barat ini sudah seperti apa? Kalau memang sudah dilakukan secara maksimal? Saya memberikan apresiasi kepada Taman Nasional Bali Barat yang saat ini dipimpin oleh Pak Agus Krisna, ini luar biasa. Firman tahu nggak, di sini ini di Taman Nasional Bali Barat ada 455 jenis satwa. Banyak. Makanya ini kita harus jaga, iya kita lestarikan. Dan Jalak Bali ini sangat membantu. Dan Bali hanya mempunyai satu-satunya Taman Nasional Bali Barat. Dan ini tetap kita harus jaga dengan baik. Kalau menurut Bapak sebenarnya kenapa nih Pak yang menjadi prioritas itu adalah Jalak Bali, Pak? Kenapa? Apakah memang kekhasannya atau memang fungsi dan juga manfaatnya dari burung Jalak Bali ini terhadap masyarakat sekitar? Ya, satu, dia burungnya cantik. Yang kedua, suaranya merdu. Yang ketiga, bisa bantu petani. Itu. Jadi dengan adanya pelepasan burung Jalak Bali ini sangat membantu petani. Ya, untuk itu kita panggil rekan saya ya. Oke, langsung ke petaninya. Iya, ngomong petani, dengar ke petani gimana? Nanti gua ngomong salah lagi, Hil. Ya, guys, ini guys. Ya, Pak Agus Krisna sudah bertahap sama masyarakat yang berapa kita punya penangkaran, Pak? 30 penangkar, Hil. Jadi masyarakat sudah memelihara burung Jalak Bali ini dalam pelestariannya, dia menangkar di rumahnya. Yang kemudian anaknya itu bisa dijual secara ekonomis. Satu pasang itu 4 juta ya Pak ya? Sampai 5 juta. Dan ada peraturannya, tidak hanya dijual, dilepas berapa persen Bagus? 10% dari jadi 10% dari penangkaran itu harus diwajibkan dilepas lagi. Lepas ke alam. Nah itu. Nah dari yang dilakukan
oleh Pak Gus Krisna dengan masyarakat penangkar burung ini. Apa manfaatnya, Gus? Setelah ada burung-burung ini di Ya, karena di desamu. ini menjadi prioritas juga kan dari Iya. program Iya. dari Taman Nasional Manfaatnya Baluran. banyak sekali gitu Mas ya. Yang pertama di tahun 2019 kemarin sebelum pada pelepasan jalak Bali di wilayah kami khususnya, itu petani kami itu kebanyakan terkena wabah, virus apa? Ulat tentara itu. Nah itu kami sudah konsultasi sama BPTP juga untuk mengatasi itu. Tidak disangka-sangka nih adanya jalak Bali Mas. Itu yang apa ya namanya yang bisa menghilangkan hama itu gitu. Jadi dia makan ulat. Makan ulat itu gitu. Sampai saat ini jalak Bali pun berkembang di sana gitu. Oh, jadi memang sudah memang dilindungi ya Iya, oleh dilindungi. masyarakat sendiri ya. Kebetulan juga masyarakat kami sangat senang adanya jalak Bali. Yang pertama ya itu kita bisa lihat wisata di sana mengenai jalak Bali. Yang kedua membantu petani juga. Berarti wabahnya itu menyebabkan apa tuh dampaknya kemarin? Dampaknya Gagal panen. gagal panen. Jadi di desa dia itu tanam jagung. Tanam jagung. Jadi yang tadinya wabah ulat itu adalah menggagalkan pertanian jagung di situ. Udah keliling-keliling cari itu tuh Keliling-keliling. pembasmi hama itu, Iya. nggak mempan-mempan. Nah semenjak kehadiran jalak Bali, dia nggak pernah nyemprot lagi sekarang. Berarti sebenarnya ini alami juga ya, obat Iya, alam ya. iya. Obat alam ya. Sangat diuntungkan petani Sangat juga. diuntungkan petani. Nah kalau Bapak Agus sendiri melihatnya sebenarnya manfaat waktu jalak Bali ini menjadi bermanfaat untuk menghilangkan hama ini, apakah memang diawali penelitian atau Oh enggak, kami kan tujuan pertamanya melestarikan, Melestarikan aja. melestarikan, dan ternyata ada manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh Ada masyarakat bonus. petani. Ah. Karena ini sudah menyebar sekarang ke desa-desa penyangga. Jadi sudah ada 341 yang terhitung langsung jumlahnya. Nah, yang tidak terhitung ada tempat-tempat yang tidak terhitung. Jadi perkiraan kami mungkin sekitar 350 sampai 60 ada di alam. Jadi sekarang sudah menyebar ke desa-desa penyangga dan ternyata memberikan manfaat. kayaknya semakin menarik nih Pak pembicaraan menarik. kita nih Pak. Nanti akan kita lanjutkan pada segmen yang selanjutnya masih di program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat. Ya Mirsa, masih di program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat. Masih bersama Pak Bagus, Pak Agus, dan juga Pak Agus nih sebagai petani. Dua Agus. Dua Agus. Ini asik banget kita ngobrol-ngobrol di sini. Pak, sebenarnya berarti harus ada upaya nih Pak dari pemerintah dan DPR untuk mengembangkan atau meningkatkan soal pelestarian burung jalak Bali ini. Karena kan katanya hampir punah, Iya. hampir hilang. Ini bagaimana nanti Komisi 4 upaya atau melakukan pelestarian itu? Iya, tadinya kita berpikir kalau hanya dilarang masyarakat tidak boleh memelihara burung jalak Bali, ini akan terancam punah. Akhirnya kita dorong ada perubahan yang kita mulai tahun berapa Gus? Bisa 2005 mulai digalakkan. Jadi, akhirnya ya buat peraturan yang kemudian masyarakat boleh memelihara. Jadi masyarakat membantu melestarikan burung jalak Bali ini dengan mengembangbiakkan di rumah masing-masing. Nah, jadi ada dua keuntungan, dia bisa melestarikan dan dia menjadi kekuatan ekonomi. Berarti bukan hanya tugas dari Taman Nasional Iya, ini Pak, tugas ya? kita bersama. Semua masyarakat yang ada di Bali dan Nusantara ini wajib hukumnya melestarikan jalak Bali gitu loh. Itu, dan kita jaga Taman Nasional Bali Barat yang aset kita satu-satunya ini sebagai rumahnya jalak Bali. Kalau dari Bapak sendiri masih ada kendala-kendala gak sih Pak dalam pelestarian di Taman Nasional ini? Untuk jalak Bali atau curik Bali kita ya karena sekarang jumlahnya sudah ratusan, maka kami itu sekarang berusaha bagaimana masyarakat bisa mendukung, bisa bekerja sama untuk menjaga kelestariannya. Kemudian yang kedua ya kami juga perlu menjaga habitatnya, memperbaiki habitatnya. Kalau ada tumbuhan-tumbuhan invasif spesies itu kita kendalikan. Jadi meningkatkan daya dukung lingkungan dan melakukan kajian ya. Sebenarnya daya dukung lingkungannya berapa ekor untuk curik Bali kita ini.
Sebenarnya musuh dari jalak Bali ini apa ya kalau misalnya ancaman-ancaman? Ada nggak? Apa pelestariannya mudah nggak maksudnya dilakukan gitu? Kebetulan di tempat kami Mas ya, kami melestarikan itu dengan cara membuat kungkungan Rumah-rumahnya. rumahnya Iya. kita lestarikan sana. Kalau kedepannya kami juga kebetulan bisa ngobrol langsung. Kedepannya keinginan kami sebagai petani, tolonglah Taman Nasional selalu melestarikan jalak Bali atau melepasnya lagi. Oh, jadi perlu nama Iya, luas lagi. nama. Karena lahan kami cukup luas juga kan. Oh, iya. Kedepannya. Jadi Dan kami siap menjaganya juga wah, sebagai kalau masyarakat tani. ini menjaga ini sudah tentunya pemerintah perlu kita dukung penambahan anggaran. Kalau melihat tugas Pak Agus begitu berat, ya kami akan senantiasa mendorong penambahan anggaran di dalam menjaga satwa-satwa ini. Karena Ini tugasnya berat. berat tugasnya ini. Kalau anggarannya kecil, menjaga hutan segini luas dan 455 jenis satwa yang ada di sini. Ya, kalau anggarannya kecil gimana? Berarti kalau Nggak Bapak bisa. menilainya anggarannya masih sangat minim, Pak? Perlu sangat minim. Perlu kita dorong untuk ditingkatkan anggarannya sehingga dari Taman Nasional Bali Barat dan BKSDA bisa mengembangkan dan peningkatan pelestarian satwa-satwa ini. Berarti sebenarnya masyarakat sama Taman Nasional udah memiliki kesadaran ya Pak tentang pelestarian ini Pak. Oh. Kalau misalnya ada penembak liar Oh, atau itu. pemburu liar untuk Kita sekarang ada agenda bila mana ada masyarakat yang berburu menembak itu, kita dorong sekarang perubahan undang-undangnya untuk ditingkatkan hukumannya. tindakan tegas Pak. Tindakan tegas. Ada hukuman Hukuman. pidana. Ya, hukuman pidana. Minimal kita dorong 10 tahun. Gitu loh. Iya, ya karena ini sudah tidak zaman lagi berburu. Saatnya kita menyayangi alam ini. Karena di Bali kita mengenal Trihita Karana. Hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Berarti memang saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Ini kita harus tetap jaga dengan Burung baik. jalak Bali bermanfaat untuk membantu pertanian. Pertanian. Masyarakat juga harus Membantu ekonomi di penangkap, membantu petani. Bahkan di desa dia sekarang mau bikin Taman Banten. Nah, ada keinginan masyarakat di sana membuat penangkaran rusa dan kijang. Nah, ini kan lebih meningkat lagi. Dia membentuk turisme ya, membentuk wisata di situ ya. Iya. Wisata Rencana. juga. Tuh, keinginan masyarakat mandiri loh, mandiri. berarti sebenarnya jumlah burung ini harus ditambah ya Pak? Ya tambah. Kalau gitu, ada nggak burung yang bisa dilepas, Pak Agus? Ya, memang sudah siap untuk dilepas karena sudah 3 bulan di kandang habituasi, jadi kita lepaskan dan kesehatan juga sudah diperiksa. Oh, sebelum dilepas periksa dulu. Ya. Lu keluar diperiksa dulu nggak? Kita sekarang tes kesehatan terus Ah, Pak. iya. Berarti hewan juga Pak. Ah, iya. Burung Iya. jalak. Berarti memang nanti yang nanti akan kita lepas yang beredar di masyarakat itu ada yang Iya, sehat-sehat Yang Pak. sehat. Karena di alam nggak ada dokternya, jadi kita sehatkan dulu baru kita lepas. Begitu Pak? Iya. Itu bisa kita lihat nanti Pak. Ayo kalau gitu bagus kita lepas. Kita lepas dan Aduh, ya. kita Nanti tambah kungkungannya. Sekarang berapa lepasnya? sekarang 12 ekor, 12 ekor. 6 pasang. 6 pasang. Berarti siap-siap itu buat kandangnya lebih banyak Gus ya. Siap. Iya, biar dia beranak terus ya. Udah disiapin juga kan? Udah. Udah. Wah, mantap. Tinggal buru kayak dilepas ya. Mantap. Enggak lupa. Ya. Ya pemirsa, kita akan melihat kegiatan pelepasan burung jalak Bali yang bermanfaat. Tetap di program Pan Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ayo Pak. Oh iya, sebenarnya. Jadi di sini dia harus 3 bulan. Makanannya nggak sulit juga Pak. Tersedia. Ya, sekarang bukti kebersamaan kita bersama-sama Pak Agus, ada Pak Tawo, ada Agus juga bersama Hilman dan masyarakat semua. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini tanggal 2 April 2021 pada pukul 9:20 kita lepas burung jalak Bali sebanyak 12 ekor atau 6 pasang. Ya.
Ya pemirsa, masih di program Parlem Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, tadi kan pagi-pagi kita sudah mengunjungi pelestarian tentang jalak Bali. Ya. Sore ini kayaknya indah banget nih Pak Bali. Di mana nih perhutani sosial? Ini namanya di Puncak Mawar. Nah, di Puncak Mawar. Titik ini baru nih, Pak. adalah perhutanan sosial ya. Nah, kita sudah sampai di sini tadi, kita sudah ketemu adik-adik yang memang sudah menjaga hutan ini dengan baik. Dan dari SMP, SMA ada 2 orang yang kuliah. Nah, ini kita memberi apresiasi yang tinggi. Berarti dalam menjaga alam ini Pak, tadi kan kita sudah melestarikan hewan, kita lihat kinerjanya. Nah ini Ya. pelestarian hutan memang seberapa penting kalau Bapak lihat di Indonesia ini, khususnya di Provinsi Bali. Jadi melestarikan hutan, menjaga hutan, sudah itu kita bagaimana kita memberdayakan diri kita, hutan ini bisa lestari, masyarakatnya sejahtera. Itu penting. Karena apa? Hutan ini atau alam ini tempat hidup kita. Kalau hutannya rusak, berarti serapan airnya kurang, maka pertanian yang di bawah bisa kering. Makanya saya memberikan apresiasi kepada KUPS di sini. Lah dengan giat, ada 4 kelompok di sini penjaga hutan kita telah melaksanakan kegiatan-kegiatan bagaimana melestarikan hutan, dia menjaga hutan, dia menghasilkan sesuatu dari hutan, tapi dia tidak merusak hutan. Ada kelompok madu, ada kelompok memang untuk mengolah sumber air menjadi air minum. Sudah itu ada kegiatan-kegiatan memperkaya jenis tanaman, yaitu menanam pohon-pohon buah sehingga dia bisa tunggu nanti panennya. Ada pohon durian, ada pohon apokat. Nah ini penting banget kita lestarikan di dalam menjaga kelestarian hutan ini. Buahnya dipetik, jadi support ekonomi. Karena kan kita tahu nih Pak, kerusakan hutan di Indonesia sebenarnya kan sudah cukup parah juga Pak. Banyak yang gundul, akhirnya menimbulkan banyak bencana ya kan. Iya. Nah bagaimana nanti upaya-upaya yang akan dilakukan Bapak sebagai DPR dan juga pemerintah dalam berkoordinasi ini benar-benar menjaga kelestarian hutan walaupun ada pemberdayaan ya. Ya, disinilah saya mengajak pemerintah harus kita jaga hutan kita. Karena hutan ini merupakan sumber kehidupan. Kita menambah hutan sudah tidak mungkin luasnya. Kita hanya bisa menjaga hutan. Menjaga luasan hutan, melestarikan hutan itu yang terpenting. Maka perlu sekali ditambah anggaran di dalam menjaga kelestarian hutan ini. Nah, jadi biasa dibuat nanti di tempat ini, tadi saya ngomong kepada KUPS-nya, kita bentuk di sini atau bangun di sini rumah pohon. Itu bisa disewakan. Sudah itu tempat selfie. Nah, ini bagus ya karena sekarang sudah revolusi 5.0. Ya, orang sudah lebih banyak mengaktualisasikan dirinya dengan gadget. Nah, dengan begitu adik-adik SMA tadi itu kita akan suruh kirim potensi yang kaya dan bagus ini. Alam Jembrana kelihatan tuh. Ya, lautnya, itu pulau Jawanya kelihatan. Nah, itu kan bagus sekali. Nah, kalau ini dipoles dengan indah, dengan kerapiannya, kita perkaya dengan hewannya, ini akan keren banget ya di tempat wisata. Tapi mungkin ini nggak Pak, kalau kita juga melakukan sebuah program penyadaran kepada masyarakat bahwa kita sama-sama menjaga hutan ini Pak. Iya, salah satu itu tadi kan kita sudah ajak dia, bagaimana dia harus sadar bahwa hutan ini merupakan sumber kehidupan kita. Dan hutan ini harus kita jaga, dan dia harus makan dari hutan ini. Nah, jadi tadi kita juga melepas koi. Nah, ya kan? Ikan koi kita pelihara karena airnya air kebuang. Ya, kita bangun ke kolamnya, kita lepas koinya besar, kita jual ke kota. Itu nilai ekonomisnya tinggi. Berarti potensi ekonominya masih bisa ditingkatkan Pak? Masih bisa sangat besar ditingkatkan. Nilai ekonominya. Jadi banyak sekali. Dan kita bisa melahirkan madu di sini sebagai komoditi ekspor. Itu nanti mudah-mudahan dari Litbang Kehutanan bisa
mengkaji, bisa masukkan lab unsur apa yang ada di madu itu yang kemudian kita ekspor madu itu. Kayaknya sepertinya mantap ya Pak ya. Mungkin Mantap semua. harapan Bapak terkait dengan bagaimana kita menjaga kelestarian alam ini Pak, baik dari hewannya maupun tumbuh-tumbuhan dan hutan ini. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat dan pemerintah dan seluruh stakeholder untuk memperhatikan hutan kita dengan baik-baik. Ya, karena ini merupakan, kembali saya nyatakan, sumber kehidupan kita. Kita lestarikan dan kita jaga. Apalagi sekarang pariwisata sudah kembali ke alam. Dia jenuh dia. Melihat, di kota jenuh. Mari kita fungsikan di sini. Kita wujudkan tree house, kita wujudkan wisatawan di sini. Dia akan senang melihat pemandangan yang begitu indah, begitu hijau. Mari kita jaga hutan kita dengan baik, dan dari melestarikan hutan kita capai kesejahteraan masyarakat. DPR sendiri komitmen Pak ya? Saya komitmen untuk bersama-sama masyarakat menjaga hutan dan meningkatkan value dari hutan itu. Ya pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Bapak Bagus Adi Mahendra terkait dengan bagaimana pentingnya menjaga kelestarian alam, karena pemanfaatan lahan atau hutan di Indonesia ini memang harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat itu merusak alam. Dan juga pentingnya bagaimana kita menjaga pelestarian flora atau fauna yang ada di Indonesia, karena itu juga bisa ditingkatkan secara nilai keekonomian. Tetap di program Parlon Bicara episode yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Bagus, alhamdulillah. Ya, mohon doa ya. Alhamdulillah. Rekan-rekan kita bisa menjaga hutan dengan baik. Salam hutan lestari.